Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Arman Magister Pendidikan selaku dosen pengampu pengembangan pembelajaran SD berbasis ICT. Perkenalkan, nama saya Yofi Lestari dengan NPM 202340640508 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi resume yang kedua yang berjudulkan teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, teori behaviorisme dari B.F. Skinner. Teori ini menjelaskan bahwa belajar terjadi di dalam pikiran, tetapi hasilnya harus terlihat dalam perubahan perilaku yang bisa diamati. Perubahan ini terjadi karena adanya stimulus ataupun rangsangan yang memicu respon agar pembelajaran efektif. Stimulus harus diberi penguatan yang terbagi menjadi penguatan positif dan ataupun reward ataupun hadiah, dan penguatan negatif yaitu menghilangkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Prinsip utama teori ini adalah seseorang dikatakan belajar jika ada perubahan dalam perilakunya yang terbentuk dari hubungan antara stimulus dan respon. Oleh karena itu, pembelajarannya harus memberikan rangsangan dan penguatan yang tepat agar siswa menunjukkan perilaku yang diharapkan dalam penggunaan ICT. Program komputer bisa digunakan untuk memberikan stimulus dan penguatan secara konsisten serta menyelesaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Yang kedua, teori pemrosesan informasi. Teori ini menjelaskan bahwa belajar terjadi seperti proses penyimpanan memori pada komputer, di mana manusia memiliki 3 jenis memori, yaitu register sensorik, yaitu menerima informasi, dan memori jangka pendek, yaitu menyimpan sementara, dan memori jangka panjang ataupun menyimpan informasi secara permanen. Agar bisa tersimpan dengan baik, pembelajaran harus dimulai dengan menarik perhatian siswa. Oleh karena itu, kita lebih mudah mengingat sesuatu yang unik. Selain itu, pembelajaran harus menyajikan tindakan yang tepat dan memberikan latihan yang cukup untuk memperkuat ingatan dan memastikan informasi tersimpan di memori jangka panjang. Dalam penggunaan ICT, teknologi bisa membantu dengan menyediakan media pembelajaran yang menarik dan latihan berulang-ulang secara individual agar siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi yang telah disampaikan. Yang ketiga, teori perilaku kognitif oleh Robert Acne. Teori perilaku kognitif yaitu menjelaskan bahwa belajar harus disesuaikan dengan kondisi kognitif siswa. Karena setiap anak ini memiliki keterampilan yang berbeda, seperti pemahaman konsep, aturan, ataupun pemecahan masalah. Pembelajaran harus mengikuti 9 peristiwa instruksional yang disusun secara hierarkis, di mana keterampilan sederhana menjadi dasar untuk keterampilan yang lebih kompleks. Prinsip utama teori ini adalah pembelajaran harus terstruktur dan berurutan, serta siswa harus menguasai keterampilan persyaratan sebelum mempelajari keterampilan baru. Dalam penggunaan ICT, komputer bisa membantu memantau tingkat keterampilan siswa dan menyediakan aktivitas yang sistematis sesuai dengan tahapan pembelajaran. Yang keempat yaitu teori sistem dan desain pembelajaran sistematis oleh Acne dan Brick. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran harus dirancang dengan sistem yang jelas dan struktur, mulai dari penentuan tujuan, penyusunan materi secara berurutan, pencocokan instruksi dengan
penilaian hingga pengujian dan revisi. Prinsip utamanya adalah pembelajaran akan lebih efektif jika sistem pengajarannya dirancang dengan baik, mencakup tujuan, aktivitas, dan metode penilaian yang sesuai. Dalam pembelajaran materi ini harus disusun secara bertahap dan sistematis, serta siswa harus dipantau terus-menerus untuk memastikan pemahamannya. Dalam penggunaan ICT, teknologi bisa membantu penyajian materi secara terstruktur, menyediakan latihan interaktif, serta melakukan penilaian otomatis sehingga guru ini lebih mudah memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik dengan tepat. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu implikasi teori belajar, objektivitas. Dalam media berbasis ICT ini, pemilihan strategi interaksi teknologi berdasarkan teori belajar objektivisme, ketika keterampilan dan konten yang akan dipelajari didefinisikan dengan jelas, konkret, dan tidak ambigu, serta respon perilaku tertentu dapat mengindikasikan pembelajaran. Yaitu yang selanjutnya, siswa membutuhkan bimbingan ataupun latihan individu untuk belajar dan mendemonstrasikan keterampilan persyaratan. Yang selanjutnya itu, dan siswa perlu memperoleh keterampilan secepat dan seefisien mungkin. Yang keenam, teori aktivisme sosial. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah proses pertumbuhan individu melalui pengalaman sosial dan aktivitas siswa.